Selamat datang pemirsa di Business Inspirations. Kita masih bersama Bapak Mukhlis Yusuf, Direktur Utama dari Antara News. Nah, kembali ke CEO Development. Now, I understand you use coaching. Ya, Anda punya seorang coach. Anda juga punya banyak-banyak mentor, yaitu CEO-CEO lain atau network Anda lain. Apa sih bedanya, Pak? Bagaimana Anda menempatkan seorang coach dan teman-teman atau mentor-mentor yang lain? Teman-teman yang lain itu adalah mereka yang spesialis ketika mereka memanage organisasi masing-masing. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, mereka memanage organisasi masing-masing. Contohnya, seorang Rahmat Gobel tadi, atau seorang Irfan Setiaputra, CEO Inti, dia memanage sebuah perusahaan yang namanya PT Inti, industri telekomunikasi. Tentu berbeda tantangannya dengan kantor berita, media yang saya kelola. Nah, bagaimana general management thinking, saya banyak belajar dari orang-orang yang saya temui tadi. Pak Irfan, Pak Hotbonar Sinaga dari Jam Sostek misalnya. Tetapi ketika kita melihat bagaimana melakukan grooming, bagaimana kita melakukan fungsi-fungsi achieving result. Karena bagaimanapun pemegang saham bertanya kepada saya bagaimana revenue, bagaimana profitability, bagaimana kinerja-kinerja yang harus dicapai sesuai dengan kontrak kinerja saya sebagai salah satu pimpinan enterprise, state-owned enterprise. Jawabannya tentu kinerja. Dan saya harus bertanya pada orang yang tiap hari, dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, mikirkan bagaimana fungsi coaching method, bagaimana fungsi-fungsi follow up, fungsi-fungsi yang sifatnya memilih prioritas, bagaimana kemudian secara make sense juga bisa mendeliver result yang menjadi juga ekspektasi pemegang saham. Cristiano Ronaldo punya Jose Mourinho, mengapa saya tidak membuka diri untuk datangnya seorang coach? Yang dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi memikirkan bagaimana coaching method, bagaimana mendevelop orang, bagaimana kita bisa mengachieve result tadi. Jadi itu ya bedanya ya. Jadi kalau seorang mentor atau teman-teman itu dia akan sharing tentang apa yang spesialisasinya, seorang coach justru lebih ke punya spesialisasi membentuk orang, termasuk membentuk diri Anda sendiri. Efektivitas. What have you felt, Pak, dengan boleh ceritakan dikit your relationship with a coach and how does it work and apa benefitnya selama ini? Saya merasakan hubungan yang sangat intens dengan coach saya, namanya Pak Herman Susanto. Pak Herman banyak membuka paradigma tentang bagaimana melihat organisasi dalam sebuah tantangan internal untuk bisa mendeliver result. Saya bisa banyak mendengar dari pergaulan saya, misalnya saya menghadiri ada BUMN Executive Breakfast Meeting tiap bulan satu kali, atau saya bertemu dengan beberapa CEO BUMN untuk mendengar bagaimana kita melakukan transformasi. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Waluyo, Direktur Pertamina, ya, kawan saya, mendengarkan bagaimana governance di Pertamina. Tapi itu kan di Pertamina. Bagaimana ini kemudian saya bisa deliver dalam organisasi internal, di mana ada orang yang bisa secara common sense bisa menemani saya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang itu common sense, yang membuat saya kemudian merasa, ternyata orang ini, yang namanya Herman Susanto, bisa menjadi kawan, untuk bisa secara dapat, kita sebut akuntabilitas metodologi ya, untuk kita rasakan setiap minggu, ada sesuatu yang termonitor. Dan coach kita membantu kita untuk bisa tetap fokus. Begitu banyak persoalan di perusahaan dan kita harus memilih prioritas. Prioritas ini mungkin bisa ditunjukkan oleh diri kita atau kita pilih sendiri. Tapi bukankah dua kepala lebih baik daripada satu kepala? Ada 5 orang board of directors teman-teman saya. Tapi direktur yang lain berpikir tentang function. Tapi adakah seorang teman yang berpikir sebagaimana saya untuk bisa melihat organisasi, melihat sales, commercial activities, marketing, kemudian melihat ke dalam, melihat bagaimana support dan sebagainya. Sebuah guidance atau guiding procedures yang membuat saya kemudian merasa tetap dalam tracknya. Ibarat lari dalam sebuah stadion ya, 400 meter gitu ya. Nah, coach membuat saya merasa tetap berlari di dalam putaran itu. Dan coach juga bisa membantu kita berada di posisi mana hari ini. Apakah di 100 meter, 200 meter, kita bisa melakukan itu hari ini. Tapi apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang dapat sepenuhnya menjamin semua yang kita lakukan itu sesuatu yang bisa sampai. Tapi dengan adanya kehadiran coach, saya merasakan dia menjadi semacam counterpart.
oh iya benar ya, saya sudah 300 meter. Tapi kalau saya mengatakan, Anda bisa melakukan dengan cara yang lain nggak? Bayangkan, udah 300 meter, udah mau finish, dia mengatakan, itu resultnya di sana loh, 400 meter. Ini kan lari 400 meter nih. Yeah. Dia challenge saya, masih ada nggak alternatif yang lain nggak? Pertanyaan seperti itu tidak datang dari board of directors yang lain. Pertanyaan seperti itu muncul dengan sangat make sense. Dan kemudian saya diingatkan tentang betapa besarnya potensi organisasi. Ketika saya share kepada beberapa teman-teman, saya punya coach, banyak orang yang tertawa. Tapi saya kemudian harus menunjukkan kepada mereka, pilihan saya adalah pilihan yang lebih baik. Dan saya merasa tidak menyesal. Karena kemudian setiap minggu saya merasakan improvement ini berada dalam sebuah lintasan tadi. 400 meter. Dan sekarang Mbak Cynthia, saya tinggal 1 tahun memimpin LKBN Antara ini dan saya merasa lari saya akan semakin kencang. Makin hari makin bersemangat. Makin hari dengan energi baru, makin hari saya merasakan tiap pagi, apa yang saya lakukan hari ini, apa the fantastic game yang akan saya mainkan. Coach mengajak saya untuk berpikir ibarat sebuah permainan bola, di mana saya adalah kapten yang bermain. Saya ulangi, seorang CEO adalah kapten yang bermain. Jadi tidak boleh dan tidak memungkinkan CEO membiarkan seorang pemainnya main SMS-SMS-an padahal pertandingan sedang berjalan. Right. Saya akan tawarkan pada dia, Anda bermain apa Anda keluar? Partisipasi 100%. Partisipasi, contribute. Jadi seorang CEO adalah seorang kapten yang bermain. Dan ini yang saya rasakan, coaching ini membuat saya merasakan sebuah upaya untuk membuat saya tetap berada dalam sebuah permainan seperti itu. Sampai nanti, pada akhir periode, 5 tahun sebagai CEO Antara, sebuah kantor berita, yang turut membangun negeri ini, saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan imajinasi saya, harapan saya adalah soft landing dengan sebaik-baiknya. What's the legacy, Pak? Pertanyaan terakhir dari saya. What is the legacy that you want to leave behind? Saya ingin kemudian satu waktu di dalam kehidupan selanjutnya, the life after this life, saya ditanya, Hai Mukhlis Yusuf, what did you do? Apa yang Anda lakukan? Kata Tuhan. Legacy saya hanya ingin mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku telah melakukan yang terbaik ketika saya diberikan amanah oleh Engkau di kantor berita Antara. Pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan yang ingin saya jawab pada diri saya sendiri, sehingga saya tidak menyesal. Legacy yang paling operasional tentu saja, saya ingin menjadi bagian dari sejarah membangun negeri ini. Saya ulangi Mbak Cynthia, ingin membangun, jadi bagian dari sejarah negeri ini. Sebuah masyarakat yang lebih wise, masyarakat yang bisa memilih informasi-informasi dengan sebaik-baiknya. 2, am I successful? Saya tidak merasa demikian, Mbak. Masih banyak sekali pekerjaan. Membangun organisasi yang punya newsroom yang kuat, memahami keinginan pelanggan dan mitra bisnis. Dan saya merasakan itu proses yang tiap hari persoalannya berbeda-beda. Tapi saya harus tetap fokus. Tetap fokus, karena tidak ada keberuntungan, tidak ada luck yang tiba-tiba. Semuanya adalah by design, sebuah ikhtiar untuk melakukan yang terbaik. And I think that's why Anda juga mengikuti guidance dari orang luar yang bisa melihat apa sih terbaiknya Bapak Mukhlis ini. Karena mungkin kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang terbaiknya kita, atau kita anggap sudah terbaik. Menjadi rutinitas. Yes. Ada sebuah out of the box thinking yang bisa ditawarkan oleh seorang coach. Dan saya bisa menyebut Herman Susanto, I recommend untuk menjadi sahabat bagi kawan-kawan saya di CEO yang lain. Karena dengan humble, dengan pendekatannya yang sangat efektif, berkomunikasi, membangun respect dengan orang yang tentu saja sedang mendapatkan persoalannya setiap hari. Jadi Mbak Cynthia, out of the box thinking itu membuat kita bisa selalu melihat alternatif-alternatif. Yang kadang-kadang itu dalam segala urusan tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena tadi ada situasi di mana CEO seolah-olah tak tersentuh. Walaupun meskipun kita sudah membuka diri, tapi banyak orang yang sudah ada yang namanya mentalitas blok, mental block yang membuat komunikasi untuk mendapatkan off the box thinking itu. Dan itu sangat dangerous sekali kalau negara kita tentunya selesai tidak berpikir di luar box. So
Saya senang sekali Pak, Anda mau menjadi bagian dari sejarah negara ini harus lewat satu persatu. Definitely Anda sudah menjadi bagian dari sejarah saya mengenal Anda. So thank you so much for your time. Terima kasih juga untuk para pemirsa. Terima kasih Mbak Cynthia. Hari ini saya mendapatkan juga kehormatan dan kesempatan untuk mengenal Mbak Cynthia. Jadi pemirsa, luar biasa sekali dampaknya seorang CEO ini tidak hanya stop di situ saja, tapi juga terus mendevelop dirinya dan juga menggunakan resources dari luar untuk melihat dirinya dari angle yang lain. So dengan demikian berakhirlah Business Inspiration kali ini. Dan saya rasa di kemudian hari kita juga akan mendatangkan narasumber yang inspirational juga, di mana kita semua bisa merasa terinspirasi untuk menjadi yang terbaik juga. Terima kasih Pak Mukhlis. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih para pemirsa. Good luck untuk Antara Thank you News. for you too.